Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Bertemu kembali dengan channel Ibu Emilia Madonna di sini. Kali ini ibu akan mengajar kamu tentang tema 1, subtema 2, pembelajaran 5, muatan IPS dan SPDP. Tonton sampai habis ya, jangan di-skip. Pembelajaran ini berdasarkan materi buku guru dan buku siswa tematik kurikulum 2013 dan buku Bupena 6A tema 1, 2, dan 3 penerbit Erlangga. Sebelum kita mulai, jangan lupa kamu tekan tombol like, comment, share, and subscribe ya. Juga tekan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video pembelajaran terbaru dari channel Ibu Emilia Madonna berikutnya. Terima kasih. Kompetensi dasar untuk pembelajaran 5 ini adalah yang pertama, IPS KD 3.1 mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik di wilayah ASEAN. Kemudian KD 4.1 menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik di wilayah ASEAN. Kondisi geografis yang sama membuat negara ASEAN memiliki persamaan dalam kegiatan ekonomi terkait hasil buminya. Ayo kita pelajari. Kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN. Indonesia mengekspor hasil bumi seperti timah, tembaga, besi, minyak, gas, dan nikel. Selain itu, Indonesia menghasilkan pupuk, tapioka, karet, kopi, kelapa sawit, dan tembakau. Ikan tuna, udang, dan teh juga diekspor ke negara lain. Brunei Darussalam terkenal sebagai pengekspor minyak bumi, gas alam, dan produk minyak. Penduduk Malaysia bermata pencaharian dalam bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Pertambangannya menghasilkan biji timah. Pertambangannya menghasilkan biji timah terbesar di dunia. Singapura mengekspor mesin dan alat transportasi, alat elektronik, dan barang-barang yang dikonsumsi. Bahan kimia dan produk olahan minyak dihasilkan juga di Singapura. Singapura termasuk juga negara Asia Tenggara yang berpenghasilan paling tinggi. Mata pencarian penduduk Thailand adalah pertanian, kehutanan, pertambangan, dan industri. Penghasil beras terbesar di Asia dan 3 sedunia. Dijuluki Gajah Putih, negara 1000 pagoda, dan lumbung padi ASEAN. Mata pencarian penduduk Filipina adalah pertanian, pertambangan, dan industri. Komoditas ekspor Filipina terdiri atas gula, kopra, kayu, nanas, dan biji tembaga. Perekonomian sebagian besar penduduk Vietnam adalah pertanian. Padi merupakan hasil utama pertanian di Vietnam. Industri di Vietnam meliputi tekstil, pupuk, semen, kaca, dan ban. Pertambangan di Vietnam menghasilkan emas, biji besi, timah, gamping, tungsten, dan seng. Hasil hutannya adalah bambu, kina, kayu, dan kayu manis. Terdapat 2 sungai penting, yaitu Sungai Mekong dan Sungai Sangka. Sebagian besar penghidupan penduduk Kamboja di sektor pertanian.
Rakyat Laos hidup di sektor pertanian yang menghasilkan beras, jagung, tembakau, jeruk, dan kopi. Komoditas perdagangan Myanmar meliputi kayu, terutama kayu jati, kemudian beras, pupuk, dan berbagai barang kerajinan. Di pembelajaran 1, kamu sudah memilih 2 negara ASEAN dan membandingkannya dalam hal kegiatan ekonomi. Setelah kamu membaca informasi di atas, lengkapilah diagram Venn-mu. Kamu bisa menambah informasimu melalui buku di perpustakaan, bertanya pada guru, atau sumber lainnya. Ini adalah diagram Venn yang akan kamu isi. Nah, ini adalah contoh perkembangan ekonomi antara negara Brunei Darussalam dan Thailand. Bagian tengah diagram Venn adalah bagian persamaan kegiatan ekonomi mereka. Kemudian yang kedua adalah negara Indonesia dan Malaysia. Nah, kesimpulannya, di kawasan Asia Tenggara terdapat persamaan dan perbedaan perkembangan ekonomi pada setiap negara dan dapat kita tampilkan dalam bentuk diagram Venn. Foto di samping adalah patung di Indramayu. Buah mangga merupakan identitas kota tersebut. Begitu pula dengan patung rusa. Banyak seniman menggunakan benda atau makhluk hidup di sekitar sebagai inspirasi mereka. Hewan adalah sahabat kita. Hewan sudah memberikan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupannya. Kemudian, kompetensi dasar untuk pembelajaran SBDP. KD 3.4 memahami patung. Kemudian, KD 4.4 adalah membuat patung. Itulah kompetensi dasar untuk pembelajaran SBDP. Merancang pembuatan patung. Sebelum membuat patung, kita sebaiknya membuat rancangannya terlebih dahulu. Tujuan membuat rancangan terlebih dahulu adalah agar karya patung yang dibuat menjadi bagus dan sesuai dengan keinginan. Ada beberapa tahap dalam membuat rancangan patung, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membuat sketsa. Yang kedua, memilih alat dan bahan. Nah, anak-anak ibu, pilihlah alat dan bahan yang cocok untuk membuat patung tersebut. Kemudian, yang ketiga adalah memilih teknik pembuatannya. Nah, ini adalah gambar untuk memilih teknik pembuatan patung tersebut. Demikian video pembelajaran ibu kali ini. Semoga bermanfaat ya nak. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.